ternyata yang Tuhan lagi tunggu dari saudara adalah bukan cuma sebatas engkau mempercayainya di hatimu. Tapi ketika engkau mengekspresikan apa yang engkau percayai lewat perkataan kita. Karena sama seperti sebuah senapan atau sebuah pistol, di mana begitu ditarik pelatuknya, maka peluru itu akan mulai terlepas dan menuju ke sasaran. Saya mau katakan kepada saudara, sekarang saudara sadar kenapa dia ingin membungkam mulut saudara? Karena ketika dia berhasil membungkam mulutmu, maka tidak ada kuasa yang dilepaskan lewat hidupmu. Saya mau tanya sama saudara, saudara percaya bahwa kuasa Tuhan itu bukan ada di mana-mana dan kuasa itu sebetulnya sudah ada dalam hidup saudara? Kuasa itu tidak ada di luarmu, kuasa itu sudah ada di dalammu. Tapi bagaimana supaya saudara bisa melihat kuasa itu bekerja mengubah kenyataanmu? Sederhana, itu harus dilepaskan. Nah gimana cara melepaskannya? Maafkan saya, bukan dengan berdoa. Saya tidak sedang mengecilkan doa, sudah bisa paham maksud saya? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, amin. Nah banyak orang percaya mencoba melepaskan kuasa dengan kan saya sudah doa Pak, saya sudah doa. Nah masalahnya adalah begini, Tuhan sudah menaruh kuasa itu ada dalam hidupmu. Lewat kehadiran Roh Kudus dalam dirimu, itu adalah sumber kuasamu. Nah yang menjadi masalah adalah kuasa itu tidak akan pernah keluar dari hidupmu dan mengubah kenyataanmu. Sebelum saudara mengucapkannya, hari ini jangan cuma sebatas berdoa, amin. Teruslah berdoa. Tapi saudara harus rajin memperkatakan apa yang saudara percayai di hati saudara. Itu sebabnya saya mencoba menjelaskan sekali lagi. Mulai sekarang kalau kita dengar hidup oleh iman. Berarti begitu kita dengar hidup oleh iman. Berarti langsung kita jadi sadar bahwa itu bicara percaya dan apa? Memperkatakan. Jadi mulai hari ini hidup oleh iman bukan sesuatu yang abstrak. Hidup oleh iman adalah sesuatu yang sangat real, di mana itu bisa kita hidupi lewat apa? Percaya dan memperkatakan. Saya ingin menjelaskan lebih detail tentang bagaimana cara kuasa itu bekerja dan beroperasi. Nah lihat ke titik ini, coba lihat ini. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat yang sering dibaca tapi seringkali nggak dipahami sungguh-sungguh. Perhatikan ayat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang, apa saudara? Mau mencintai hidup dan mau melihat. Saudara ingin ayat ini jadi kenyataan dalam hidup saudara? Mau melihat hari-hari baik berarti sudah kejadian atau belum? Belum dong. Ke depannya, masa depan. Ini bicara tentang masa depan. Ia harus dengar baik-baik. Saya berharap saudara mulai nangkep sekarang. Jadi masa depanmu bukan cuma ditentukan oleh Tuhanmu, tapi masa depanmu ternyata ditentukan oleh mulutmu. Tuhan sudah merencanakan semua yang sempurna buat masa depanmu. Tapi semua rencana yang sempurna itu butuh kerjasama. Karena Tuhan ingin supaya kuasa itu dilepaskan lewat mulutmu. Banyak orang bilang gini, Pak, saya mempercayai masa depannya yang Tuhan sediakan ini baik-baik Pak. Oke, saya setuju. Tapi enggak cuma cukup dipercayai. Tapi iman menuntut kita untuk memperkatakan apa yang kita percayai. Nah sekarang, saya mau lanjut ke titik ini. Saudara sadar bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil dari apa yang kita perkatakan di masa lalu? Dan perkataan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Masih ingat tadi 1 Petrus 3:10 bilang, siapa yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga, apa saudara? Ayat ini gak bilang ia harus menjaga pikirannya loh saudara. Sorry, ayat ini juga gak bilang ia harus menjaga hatinya. Ayat ini berkata ia harus menjaga apa? Mulutnya. Nah hari ini coba cek baik-baik. Saudara, pernah menyadari bahwa keadaan saudara hari ini itu adalah hasil dari perkataanmu di masa lalu? Dan kabar baiknya, kalau saudara bilang, Pak, ini sekarang lagi hancur-hancuran Pak. It's okay, gak kiamat hidup ini. Tapi saudara punya kesempatan buat merubah masa depanmu. Iman memang tidak bisa mengubah masa lalumu. Tapi iman pasti bisa mengubah masa depanmu. Saya ulang. Iman sebesar-besarnya imanmu tidak akan pernah bisa mengubah masa lalumu. Tapi kabar baiknya, iman
bisa mengubah dan pasti bisa mengubah masa depan kita. Nah, hari ini sejak saya mengerti kebenaran ini, saya rajin melepaskan perkataan-perkataan nubuatan untuk hidup saya dan untuk hidup orang lain. Saudara masih ingat Yesus bilang barang siapa yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya? Masih ingat itu? Pertanyaan saya, saudara sadar untuk bisa memperkatakan perkataan iman itu butuh sangkal diri? Saudara sadar bahwa ternyata untuk kita bisa konsisten memperkatakan iman kita itu butuh sangkal diri? Kenapa? Kenapa kita butuh sangkal diri? Simpel. Untuk mengatakan satu janji Tuhan yang bertolak belakang dengan kenyataan itu butuh penyangkalan diri. Sementara lagi sakit-sakitnya kita bilang di dalam nama Yesus aku bersyukur, aku percaya oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu butuh penyangkalan diri loh saudara. Sementara saudara sedang kacau-kacaunya ngalami keuangan, saudara lagi ngalami yang namanya krisis yang sangat hebat. Terus saudara berkata Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu butuh sangkal diri saudara. Dan ada banyak orang bilang gini, Pak ini kan masalahnya kenyataannya. Nah saya mau katakan kepada saudara, iman tidak pernah menyangkali kenyataan. Iman adalah saat kita mempercayai Tuhan bisa mengubah kenyataan. Itu sebabnya saya nggak setuju. Satu kali ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Hamba Tuhan ini saya nggak perlu sebutin namanya. Dan dia bilang begini, kalau kamu sakit kepala, kamu harus bilang begini, omong kosong saya sakit kepala. Omong kosong saya sakit kepala. Saya sembuh kok. Saya nggak setuju loh saudara. Iman itu bukan nyangkali kenyataan. Tapi iman bisa mengubah kenyataan. Saudara bisa paham? Artinya kenyataannya memang seperti itu bertolak belakang. Tapi hidup kita ditentukan oleh kenyataan? Tidak. Hidup kita ditentukan oleh iman.